Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bu Putri akan membahas mengenai notasi sigma. Jadi ada dua hal yang akan kalian pelajari hari ini. Pertama adalah nanti mengubah bentuk sigma menjadi penjumlahan, dan sebaliknya nanti ada bentuk penjumlahan yang harus dirubah kembali ke bentuk sigma. Sebelumnya kita pahami dulu sigma itu apa. Sigma itu adalah suatu penjumlahan secara beruntun. Contoh ya, misalkan Bu Putri punya n sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai dengan 5. Dari n misalkan, berarti n nya bergerak sebanyak 5 bilangan nih penjumlahannya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, ada 5 bilangan yang dijumlahkan secara beruntun. Kemudian kita rubah, misalkan ada sigma n sama dengan 1 sampai 3 aja deh misalkan. Ini misalkan rumus suku ke n nya adalah 3n-1, berarti ketika diuraikan n nya bergerak dari 1 ke 3, berarti ini akan sama dengan 3 kali 1 min 1 ditambah 3 kali 2 min 1 ditambah 3 kali 3 min 1. Jadi yang berubah hanya di bagian n nya saja. Kalau kita ingin menjumlahkan, ini berarti 3 min 1 2 ditambahkan 6 kurangi 1 5 ditambahkan 9 kurangi 1 8. Jadi bentuk notasi sigma yang ini kalau dirubah menjadi penjumlahan akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang untuk kasus kedua, gimana kalau kita punya penjumlahan, deret penjumlahan, kemudian kita harus menuliskan dalam bentuk notasi sigma. Ya, yang pertama, misalkan ada kasus seperti ini. Kita balik ini yang kita paling sederhana dulu ya. Misal, saya punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan 7 misalkan. Nah, ini ada berapa bilangan? Di sebelah kiri ada 7 bilangan nih. Berarti di sini n-nya harus bergerak dari 1 ke 7. Suku ke n-nya adalah n. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke 7. Berikutnya, misal saya tidak mulai dari angka 1 tapi dari angka 2. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita lihat dulu, di sini ada 4 bilangan. Jadi ini adalah n1 sampai dengan 4. Nah, di sini tidak boleh n. Kalau kita tulis n, di sini akan dimulai dari angka 1. Maka kita harus tambahkan 1 di sini. Jadi ketika saya substitusi 1, maka ini akan menjadi 1 tambah 1 2. Kalau n-nya 2, 2 tambah 1 3. Kalau n-nya 4, berarti 4 tambah 1 5, seperti itu. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini, bagian C, misal saya mulai dari 0 nih, 1 2 3 sampai 4. Nah, ada berapa suku di kiri? Ada 1 2 3 4 5. Berarti ini adalah sigma n sama dengan 1 sampai 5 karena ada 5 bilangan. Nah, di sini harus kita tulis n-1 agar bentuknya kalau kita substitusi ke sini 1 min 1 0, suku pertamanya adalah 0. Berikutnya D. Misalkan seperti ini. 1. Kalian perhatikan bentuknya ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang lain. Yang ini berurutannya seperti ini. Nah, tapi kalau ini kan seperti meloncat, tapi kamu perhatikan dia punya pola. Di sini adalah 1 kuadrat. Kemudian di sini adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Oh, berarti kita sedang menjumlahkan bilangan kuadrat nih. Maka saya tulis di sini n kuadrat. N-nya bergerak dari 1 ke 5. Oke, jadi kalau saya ambil suku pertamanya 1 kuadrat 1, suku terakhirnya 5 kuadrat 25. Cocok dengan bentuk penjumlahan yang ditanyakan. Kemudian sekarang kita coba bentuk seperti ini. 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16. Kalau dirubah jadi sigma seperti apa? Nah, ini bentuknya beda lagi nih. Ini kalau diperhatikan, ini adalah 2 pangkat 1. Yang di sini adalah 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 4. Nah, berarti bentuk sigmanya adalah 2 pangkat n, yang n-nya kita gerakkan dari 1 ke 4. Oke, sampai sini semoga kalian sudah memahami. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Oke, latihan soal yang pertama. Kalau saya berikan bentuknya seperti ini, misal 1 kita mulai dari angka 2 ditambah 5 ditambah 8
tambah 11 ditambah 14. Nah, ini kalau dirubah jadi bentuk sigma seperti apa? Nah, ini kita bisa tersenyum nih, karena ini bentuknya khusus. Ini kamu perhatikan, ke sana ada selisih 3, sana ada selisih 3. 8 menjadi 11 berarti ditambah 3. Di sini juga ditambah 3. Nah, artinya selisih mereka selalu tetap. Ya, saya catat di sini, selisih tetap. Artinya ini merupakan barisan, maaf ya, karena ini penjumlahan berarti ini adalah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika memiliki rumus suku Kn. UN nanti akan kalian diajarkan pada bab tersendiri ya. UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A itu ada suku pertama dari deret itu, berarti dalam hal ini adalah angka 2 plus N-1, beda itu selisihnya tadi 3, berarti saya masukkan di sini 3, berarti ini sama dengan 2 tambah 3N-3. Kalau saya jumlahkan 3N-1, 2 kurangi 3 -1. Nah, kita tinggal tuliskan di sini 3N-1. N-nya bergerak dari 1 sebanyak 5 ya. Berarti di sini sampai dengan 5. Berikutnya kita coba, sekarang kita tidak selisih yang tetap, tapi kita coba pembanding atau rasio yang tetap. Jadi misalkan 3 tambahkan 6, ini berarti dikali 2 ya, 12 kalikan 2, 24 kali 2, 48. Nah, kita cermati di sini ke arah sana selalu dikalikan 2. Demikian juga ini dikali 2 kali 2 kali 2. Ini artinya apa? Suku pertamanya adalah 3, pengalinya atau dinamakan rasionya itu adalah 2. Nah, di sini kita bahas ya. Untuk nomor 2 ini dinamakan deret geometri. Nah, deret geometri itu rumus umumnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. A-nya kita masukkan 3, rasionya 2 dipangkat N-1. Nah, tinggal disubstitusikan ke dalam bentuk ini, sigma N bergerak dari 1 ke 1, 2, 3, 4, 5. Rumus suku ke N-nya kita tuliskan di sini, 3 dikalikan 2 pangkat N-1. Nah, untuk dua bentuk yang ini yang sangat sering muncul, kalian harus menghafalkan, otomatis harus menghafalkan rumus suku ke N-nya. Sekarang kita coba soal yang agak berbeda, tidak aritmatika, tidak geometri. Misal seperti ini, ada bentuk yang ada pecahannya. Nah, misalkan seperti ini, 1/3, di sini 1/4. Kalau dirubah jadi sigma, bagaimana? Nah, kita coba cermati, ini adalah 2 ya. Ini kalau dibuat pecahan biasa berarti 3/2. Di sini berarti 4/3. Di sini 5/4. Nah, kamu lihat keindahannya. Di sini 4, 3, 2. Berarti di sini ada angka 1 kalau dicermati ya. Nah, oke. Nah, setelah kalian perhatikan, ini ada bagian pembilang dan penyebut nih ya. Nah, bagian pembilang bertambah 1 tapi dimulai dari angka 2. Sedangkan yang bawah sudah langsung dari 1, 2, 3, 4. Berarti ini kita pisah jadi pembilang dan menyebut. Yang bawah berurutan dari N1 ke 4 bilangan berikutnya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dari N1 ke 4 berurutan dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang atas kita tambahkan 1. Jadi nanti ketika masuk N sama dengan 1 ke sini, yang atas dapat angka 2, yang bawah dapat angka 1. Nah, jadi ini adalah rumus sigmanya. Terakhir, contoh yang Putri berikan, misalkan ada 4, 20, 64, 176. Nah, ini beda lagi nih. Bukan aritmatika, bukan geometri, bukan kuadrat. Nah, terus bagaimana? Biasanya bentuk-bentuk kayak gini itu berupa perkalian. Coba kita rubah. Ini adalah 2 kali 2. Di sini adalah 4 kali 5. Di sini 8 kali 8. Di sini 11 kali 6. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat ini 11 kali 16 ya.
Nah, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, sedangkan yang ini bergeraknya adalah 2, 5, 8, 11. Jadi ketika saya rubah ini menjadi 2 pangkat n. N-nya tadi dari 1 ke 4. Nah, kemudian harus dikalikan dengan 3n-1 nih. Kita coba cek benar apa salah. Ini 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2 sampai terakhir 2 pangkat 4. Kemudian 3 kali 1 3, 3 kurangi 1 2, betul. 3 kali 2 6, kurangi 1 5, betul. Dan terakhir 3 kali 4 12, kurangi 1 11, betul. Jadi ini adalah notasi sigma dari bentuk penjumlahan yang sebelah kiri. Oke, gimana anak-anak? Moga-moga kalian sudah memahami bentuk-bentuk yang Bu Putri berikan sebagai contoh. Nah, sekarang sebagai bahasan terakhir adalah tentang salah satu sifat sigma yang perlu saya tambahkan dalam video pembelajaran. Untuk sigma yang lain bentuknya bisa kalian pelajari sendiri. Nah, sekarang kalau ada pengubahan nih ya, jika dibutuhkan pengubahan. Jadi di sini adalah pengubahan batas bawah dari suatu sigma. Nah, ada rumus seperti ini. Jadi kalau saya punya sigma I sama dengan 1 N suku ke I misalkan ya, maka ini bisa kita rubah batas bawahnya. Misalkan ini bisa menjadi 0, maka yang bagian atas juga harus saya kurangi 1, karena 1 menjadi 0 kan dikurangi 1 nih. Jadi yang bagian atas juga saya kurangi 1, tetapi dari suku ke I nya harus ditambahkan 1. Ini suku ke I tambah 1. Sebaliknya jika I nya bergerak kedua bertambah 1, maka atas bertambah 1. Maaf, ini atas bertambah 1, sedangkan yang bagian suku ke I nya ini justru dikurangi 1. Nah, contohnya gimana? Misal saya punya di sini sigma I sama dengan 1 sampai 5 gitu ya. Ini adalah 2I. Nah, ini normalnya. Kalau kita uraikan ini akan menjadi 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3, 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Nah, kalau kita ingin rubah menjadi bentuk ini misalkan, benar nggak sih bahwa setelah dirubah nanti hasilnya sama dengan ini? Kita coba aja. Misalkan ini I sama dengan 0 ya, berkurang 1, maka ini berkurang 1 menjadi 4. Nah, di sini I nya harus, kalau berkurang maka I nya harus bertambah 1. Maka ini akan menjadi 2 dikalikan mulai dari 0 kan, 0 tambah 1 plus 2 kali 1 tambah 1 plus 2 kali 2 tambah 1 plus 2 kali 3 tambah 1 plus 2 kali terakhir 4 tambah 1. Jadi ketika kita hitung ini berarti 2 kali 1 ditambah nih ya, 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah yang ini 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Nah, sama dengan bagian yang atasnya. Berarti benar bahwa ada rumus seperti ini ya. Saya ulangi lagi rumusnya. Jika batas bawahnya dikurangi 1, maka batas atas kurangi 1, maka I yang ada di dalam rumus suku ke N ini harus saya tambah 1. Kalau ini tambahkan 1, maka di dalam sini harus dikurangi 1. Saya kira cukup sekian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.